Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya masih siang ya. Selamat siang teman-teman. Kelas full online Financial Technology. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai perkembangan dan inovasi Financial Technology bagi startup. Saya izin share dulu ya. Sudah nampak ya di layar ya. Perkembangan dan inovasi financial technology bagi startup. Untuk subtema kita pada kelas hari ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan, lalu bagaimana financial technology itu mempengaruhi gaya hidup, lalu ada pula financial technology membantu perkembangan perusahaan startup baru, lalu apa saja jenis-jenis financial technology, lalu faktor-faktor yang menjadi penggerak dari financial technology di Indonesia. Mari untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Saat ini perkembangan bisnis startup yang terus meningkat setiap tahunnya itu akan membuat para startup untuk berlomba-lomba mengenalkan produk mereka ke masyarakat. Salah satunya yakni yang saat ini sedang meningkat pesat adalah financial technology atau fintech. Kita sering dengarnya itu vintage ya, financial technology. Maka munculnya vintage di Indonesia ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online, meningkatkan literasi keuangan, dan mewujudkan inklusi keuangan. Jadi dengan adanya financial technology tadi, masyarakat Indonesia itu lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan secara online, meningkatkan literasi keuangannya, serta mewujudkan inklusi keuangan. Lalu vintage itu merupakan singkatan dari financial technology. Teman-teman saat ini pasti tidak ada yang tidak mengenal yang namanya financial technology atau vintage. Nah, berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC, mendefinisikan bahwa sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Lalu inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi yang modern. Nah, jadi dengan adanya inovasi finansial, maka dengan inovasi finansial dari ditambahkan dengan teknologi, maka muncul ini vintage. Nah, sederhananya di sini vintage itu adalah perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, mempercepat berbagai aspek layanan keuangan. Sehingga apa? Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset, bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Nah, maka di sini tidak heran bahwa jika memungkinkan kemudian seseorang adanya financial technology itu menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan serta teknologi. Jadi bagi teman-teman yang bergelut di bidang keuangan dan teknologi, itu financial vintage ini benar-benar sangat membantu, mempermudah. Nah, nih vintage. Nih ya. Lalu selanjutnya, ini sama ya menurut NDRC, inovasi vintage itu adalah inovasi di bidang jasa keuangan dan finansial. Nah, lalu kita akan membahas bagaimana sih vintage itu dapat mempengaruhi gaya hidup. Nah, di sini,
Nah, di sini sebelum adanya financial technology, ini para pelaku UMKM yang ada di Indonesia itu hanya mengandalkan pinjaman dari bank. Nah, sebelum mendapatkan modal usaha, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pinjaman dari bank biasanya memiliki bunga yang relatif cukup tinggi. Nah, selain itu persyaratan dan prosedurnya juga cukup sulit, sehingga para pelaku UMKM ini akan memperhatikan atau pasti mereka akan berpikir, oh syaratnya ternyata tidak mudah. Nah, saat melakukan pengajuan dana, maka pelaku UMKM dia akan pikir, oh syaratnya di lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan perbankan ya, itu syaratnya benar-benar ini apa namanya terstruktur atau benar-benar detail. Nah, di sini vintage ini, nah vintage ini itu ada namanya lembaga yang namanya crowdfunding. Lembaga crowdfunding ini adalah salah satunya besaran bunga pinjaman. Ini adalah pinjaman yang ada di financial technology yang sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan ataupun OJK. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, nah teman-teman akan simak di materi pembelajaran ini. Nah, para pelaku UMKM itu pun akhirnya mendapatkan solusi dengan mendapatkan permodalan dengan sistem peer-to-peer atau P2P. Nah, nanti itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya yang lebih spesifik mengenai sistem P2P atau peer-to-peer. Nah, di sini platformnya ini adalah platform financial technology yang berbasis online atau pinjaman atau crowdfunding yang berbasisnya adalah online. Nah, di sini UMKM yang butuh dana atau modal dengan orang-orang yang bersedia meminjamkan uang mereka. Jadi sistemnya itu crowdfunding. Nah, nanti kita akan bahas ini. Jadi yang namanya financial technology itu dapat mempengaruhi gaya hidup saat ini adalah di mana UMKM yang dulunya termindset saya harus melakukan melakukan peminjaman itu harus melalui perbankan. Sedangkan di perbankan sendiri untuk syarat-syaratnya itu kan lumayan detail dan banyak ya. Nah, kalau lewat digital atau financial technology ini untuk dengan adanya financial technology tentang crowdfunding ini, maka dia tidak perlu melakukan persyaratan yang detail. Mungkin hanya cukup dengan KTP, foto wajah, ataupun dan gambar izin usahanya apa. Nah, kalau di perbankan kan enggak, pasti dia minta SIUP, TDP, dia minta OSS-nya, pasti rinci. Minta surat keterangan usahanya, omsetnya berapa, pasti rinci. Namun, di sini melalui financial technology di lembaga crowdfunding, ini pasti ada batasan-batasan berapa saja yang boleh dipinjamkan oleh para pelaku UMKM. Ini ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau yang namanya financial technology itu mempengaruhi gaya hidup, saat ini kita tidak memungkiri bahwa kita itu lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Kenapa? Karena untuk semua transaksinya kita sudah serba digital. Jadi kita mau pembayaran apapun, tinggal masuk kemana, misal aplikasi Gojek, kita sudah ada dana di situ, kita scan barcode kris-nya, sudah kita bisa melakukan pembayaran. Kita mau bayar PAM, bayar listrik sewaktu-waktu, beli token malam hari pun, kita tidak perlu ke kios pulsa. Kita perlu membuka satu aplikasi financial teknologi kita bertransaksi di situ. Itu akan lebih mudah, efisien, dan aman. Ya. Jadi mau tidak mau, gaya hidup kita saat ini adalah gaya hidup yang sudah dipengaruhi oleh financial teknologi. Lanjutkan ya.
Nah, salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran dari financial technology itu adalah pelayanan dari finansialnya. Contoh yang paling sederhananya, jika dulu kita hendak transfer uang, maka tuh kita tuh harus ke ATM dulu ya, bahkan atau ke teller bank. Nah, saat ini dengan adanya financial technology, teman-teman itu tidak perlu lagi antri di bank agar bisa melakukan transaksi transfer uang. Bisa melalui apa? Melalui smartphone yang teman-teman punya, sudah diinstal, di-download aplikasinya. Tidak hanya transfer dana, fintech juga memungkinkan Anda untuk menyetorkan berbagai tagihan, listrik, telepon, air, BPJS. Itu teman-teman nggak perlu lagi keluar rumah untuk semua transaksi. Teman-teman tinggal di rumah, buka aplikasinya, tujuannya mau apa, lebih enak di situ. Ya. Kalau dulu tahun berapa? 2000, misal tahun 2000-an ya, awal-awal 2000-an, kita itu transfer online itu belum ada. Misal kita dari Semarang mau transfer uang ke Jakarta, bisa pakainya tuh wesel pos yang lewat pos. Jadi teman-teman harus datang ke posnya, kantor pos, bilang sama Mbak Kasir, saya mau transfer uang sekian-sekian ke kota sekian-sekian. Nah, terus seiring berkembangnya zaman, muncul lagi yang namanya bank. Ada muncul yang namanya RTGS sama clearing. Kalau yang RTGS itu dulu biayanya kalau nggak salah itu 15.000, clearing itu RTGS itu biayanya 30.000, clearing biayanya 15.000. Itu juga nggak bisa real time teman-teman lakukan itu. Teman-teman mau kirim uang ke Surabaya nih, teman-teman harus hari ini datang ke bank. Kalau pakai clearing ya berarti besok nunggu 24 jam. Kalau pakai RTGS, kalau teman-teman pagi ngirimnya, baru masuknya sore. Kalau teman-teman sore ngirimnya atau siang, masuknya besok pagi. Itu adalah memakan waktu yang lama, memakan waktu ya. Tapi sudah beralih nih dari wesel pos terus ke teller bank menggunakan clearing RTGS, itu sudah berlari. Nah, saat ini dengan adanya financial technology ini, teman-teman tidak perlu yang namanya teman-teman harus datang ke bank, harus datang ke ATM, tidak perlu. Teman-teman hanya perlu melakukan transaksi melalui gadget atau smartphone teman-teman. Nah, nih, lanjut ya. Nah, vintage membantu perkembangan perusahaan startup baru. Materi kita pada hari ini adalah vintage itu sangat-sangat membantu perkembangan startup yang masih baru muncul atau perusahaan-perusahaan baru. Nah, saat ini banyak bermunculan perusahaan startup baru yang menciptakan produk inovasi di bidang financial technology. Contohnya yaitu Manitor. Nah, perusahaan startup Manitor ini membuat produk baru yang memberikan pengalaman di bidang digital banking, di mana analisisnya lebih detail dan rinci. Perusahaan ini biasanya mulai tumbuh di Singapura, di mana kemudian targetnya adalah Asia. Ada yang namanya Manitor. Perusahaan seperti ini biasanya tumbuh di Singapura, targetnya Asia. Di mana Manitor ini dia akan menganalisis semua perbankan. Di situ seperti CS digital, tapi CS digitalnya tuh buat all bank. Jadi teman-teman tuh bisa milih yang mana bank yang teman-teman hendak buka rekeningnya atau mau nabung. Di situ tuh bisa di Manitor itu. Jadi sifatnya itu lebih rinci ke all bank-nya. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari finansial teknologi yang sudah berkembang di Indonesia. Tadi ya, sebelum saya bahas ini, tadi kalau di sini saya contohkan ada Manitor, contoh perusahaan startup baru itu ya kayak Kredivo, terus seperti OVO,
Gojek, kalau Gojek, Grab itu kan sudah agak lama ya, Kredivo, terus kitabisa.com, apalah, itu adalah contoh-contoh perusahaan startup baru yang dimana dia mengikuti perkembangan dari financial teknologi. Nih, lanjut keempat adalah apa-apa saja jenis financial teknologi di Indonesia. Pertama adalah payment gateway. Ada payment gateway, ada yang namanya dompet digital atau digital wallet, ada yang namanya manajemen kekayaan atau wealth management, adanya pembiayaan sosial atau social crowdfunding, lalu ada namanya peminjaman. Nih, kita bahas yang pertama dulu. Yang namanya payment gateway. Yang namanya payment gateway, sebelum berkembang industri fintech di dunia digital sudah mengenal industri e-commerce. Contoh e-commerce itu kayak Shopee, kayak Gojek, kayak Grab, kayak Tokopedia, itu ya salah satu contoh, beberapa contoh dari perusahaan e-commerce. Nah, kemunculan dari e-commerce ini menjadi pemicu awal munculnya industri finansial teknologi. Lebih tepatnya karena adanya payment gateway yang digunakan untuk memperlancar transaksi di e-commerce. Nah, maksudnya apa? Kalau dulu awal mulanya munculnya e-commerce, saya kasih contoh munculnya Gojek. Gojek itu dulu nggak ada yang namanya GoPay-nya. Dia pasti bayarnya tunai. Kalau kita mau order untuk naik Gojek, pasti kita harus nyiapin dulu uang yang pas atau nyiapin uangnya dulu lah. Pokoknya kita nggak, kalau sekarang kan enak ya bilangnya, Pak sudah pakai GoPay ya. Nah, kalau dulu enggak, kita hanya pesen aja, e-commerce aja, tapi kita bayarnya tunai. Dulu kalau kita misal pesen Shopee nih, kalau kita pesen Shopee, kita bayarnya pakai apa? Alfamart ya, kita harus ke Alfamart dulu, Mbak mau bayar Shopee, terus kita sebutkan kodenya. Saat ini enggak, kita bisa bayar pakai yang namanya Shopee Pay. Nah, artinya apa? Artinya adanya payment gateway dari e-commerce itu, dia akan berguna untuk mempermudah suatu proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan cepat dan aman. Jadi adanya layanan payment gateway ini sangat membantu dalam mempermudah proses transaksi yang teman-teman lakukan dan memungkinkan teman-teman untuk memilih berbagai metode pembayaran yang ada karena payment gateway itu menghubungkan e-commerce dengan berbagai bank. Nah, ini ya contohnya ada Sendit, Midtrans, Doku. Nih, salah satu vintage yang menggunakan payment gateway. Misal ada lagi teman-teman mau beli Shopee ya. Sekarang itu kan yang di Shopee, misal di situ ada payment gateway-nya, pembayarannya bisa metodenya pakai Shopee Pay. Ada Shopee Pay Later, terus ada COD, transfer bank. Itu lebih gampang. Tinggal teman-teman mantepnya mana dengan metode pembayaran yang teman-teman rasa mudah, aman, dan cepat. Nih ya, itu payment gateway. Dulu sekarang kalau misal teman-teman mau bayar Gojek, itu tidak hanya pakai Gojek aja ya, GoPay aja, tapi bisa pakai link aja juga kan. Nah, itu artinya apa? Teman-teman bebas milih mau pakai yang mana dari transaksi yang teman-teman lakukan. Jadi lebih praktis, lebih mudah, lebih efisien. Nih, dengan metode pembayarannya. Selanjutnya, dompet digital atau digital wallet. Yang namanya dompet digital atau digital wallet ini, dompet digital atau digital wallet ini adalah kategori pembayaran selain payment gateway. Nah, layanan finansial teknologi yang sekarang sedang tumbuh pesat itu biasanya dompet digital atau digital wallet. Di mana finansial teknologi dompet digital itu memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang pada aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant offline maupun online. Jadi, misal saat ini teman-teman
ada temennya yang ketinggalan dompet, minta tolong dong bayarin dulu, dompetku ketinggalan nih, biasanya kayak gitu kan. Nah sekarang sudah kok klise bilang dompetku ketinggalan, sekarang dia punya handphone, punya e-banking, sekarang bisa aja transaksi, tinggal scan kris, scan barcode, mudah selesai solusinya. Nah dompet digital, misal teman-teman mau beli bayar makan, ada kris, teman-teman punya Gojek, pasti ke teman-teman itu juga punya yang namanya saldo GoPay. Nah teman-teman nggak bawa uang, pakailah saldo GoPay itu, tinggal dikriskan aja, bisa dengan pembayarannya sudah lancar, transaksi teman-teman lancar, teman-teman bayar cepat dan juga aman. Nah nih ya, kelebihan dari dompet digital itu terletak pada kenyamanan, praktis nih, nyaman sama praktis itu tidak akan bisa pisah yang kalau kita bergelut dengan yang namanya financial technology. Nih, pengguna tidak perlu membawa uang secara fisik, tidak perlu menyimpan uang receh hasil kembalian transaksi, dan pembayaran bisa dilakukan dengan beberapa langkah, termasuk scan QR code sehingga mempercepat waktu transaksi. Kalau dulu bayar, misal bayarnya 8.700, uangnya 10.000, bayar makan kembalinya 1.300, kita dikasih receh-receh gitu kan. Kalau kita enggak, sekarang pakai kris, kita tinggal scan barcode-nya aja, ya kita masukkan sesuai dengan total pembayaran yang kita gunakan. Jadi misal total pembayaran 8.700, ya udah kita bayar 8.700 menggunakan kris. Enggak perlu ibu dari segi produsennya atau pedagangnya pun nggak perlu kasih kembalian receh-receh ke kita, dia lebih lebih ringkas, lebih praktis lah ya. Nih ini adalah beberapa dompet digital, yang sudah ada penerapan financial teknologinya tadi, GoPay, OVO, Tikes, terus Dana. Tuh, adalah beberapa dompet digital yang penerapan teknologinya. Oke. Lalu di sini ada manajemen kekayaan atau wealth management. Ya, namanya wealth management. Ini manajemen kekayaan, jasa pengelola keuangan dan kekayaan. Wealth management ini dapat bertindak sebagai manajer keuangan pribadi. Nih, keuangan pribadi dengan manajemen kekayaan yang dimiliki, informasi seperti harta yang dimiliki, pengeluaran, penghasilan, jumlah hutang, asuransi dan lainnya bisa ditemukan di sini. Layaknya contohnya kayak seorang dokter ya, apabila seorang pasiennya berbohong saat check up, maka akan kesulitan bagi dokter untuk menduga penyakit yang diderita. Begitu pula seseorang manajer keuangan, contohnya kalau financial technology terkait dengan wealth management itu bisa ada dari, contohnya saya dari Bank BCA ini ada Wilma, di mana di situ teman-teman bisa investasi, bisa menyimpan uang, terus bisa membuat financial planning. Jadi di situ di Wilma itu adalah aplikasi pengelolaan investasi dan proteksi. Cuman untuk Wilma, memang untuk wealth management ini belum begitu sepopuler atau terekspos seperti yang di depan, yaitu dompet digital sama payment gateway. Nah, kalau untuk wealth management biasanya hanya untuk orang-orang tertentu saja yang memang benar-benar mengerti tentang manajemen keuangan. Dia membutuhkan tentang manajemen keuangan, baik di situ memanage tentang investasinya, memanage tentang hutangnya, asuransinya. Jadi benar-benar kayak manajer keuangan pribadi, tapi dia berbentuknya teknologi finansial. Begitu ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya pembiayaan sosial atau social crowdfunding. Yang namanya social crowdfunding ini merupakan salah satu metode
pendanaan bisnis sosial yang sedang populer. Nah, metode yang mewujudkan orang-orang dapat patungan ya di sini ya, saya kasih tanda kutip. Nih, untuk mewujudkan kepentingan sosial, biasanya pada crowdfunding melibatkan beberapa pihak dalam melakukan pembiayaan, seperti seseorang yang membutuhkan dana, supporter atau publik yang memberikan dana, dan penyedia platform crowdfunding. Dari ketiga pihak ini, mereka saling terhubung dan memiliki peran masing-masing untuk dapat saling menunjang kebutuhan pihak lainnya. Adanya platform crowdfunding tentunya akan membantu financial teknologi Indonesia agar semakin berkembang dan tentunya membantu pembiayaan atau crowdfunding. Nih, mereka yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sosial akan sangat terbantu dengan dana yang sudah digalang bersama. Jadi ada aplikasi crowdfunding di Indonesia namanya itu Kita Bisa. Itu adalah aplikasi pembiayaan sosial. Kita mau menyalurkan zakat kita untuk anak putus sekolah, untuk untuk anak putus sekolah, untuk anak-anak yang hafiz Quran misalnya, atau untuk korban bencana, itu bisa melalui fitur aplikasi Kita Bisa melalui pembiayaan sosial atau social crowdfunding. Jadi sekarang itu kita benar-benar sudah sangat dimanjakan, sangat diberikan kemudahan agar kita itu dapat apa? Dapat melakukan finansial teknologi kita tuh dapat berkembang, khususnya yang di Indonesia ya teman-teman ya. Nih ya, finansial teknologinya di Indonesia tadi ya Kita Bisa. Nanti teman-teman bisa share, bisa cek-cek ya tentang aplikasi-aplikasi finansial teknologi. Kalau yang sering teman-teman ada di sini kan ya kayak GoPay, terus Shopee gitu ya, terus mobile banking punyanya bank-bank kayak gitu ya. Kalau yang ini benar-benar social crowdfunding itu benar-benar untuk pembiayaan, tapi yang sifatnya tadi ya patungan. Jadi bisa buat bayar zakat, korban bencana alam, anak putus sekolah, dan lain-lain. Yuk, lanjut ada yang namanya peminjaman atau namanya lending. Nah, urusan permodalan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam membangun usaha. Dengan tersedianya modal, rencana yang kita bangun akan berjalan lebih mudah. Di dalam peminjaman atau lending terdapat beberapa segmen dari sisi tujuan penggunaan pinjaman. Yang pertama adalah pinjaman personal. Terus dan pinjaman usaha atau produktif. Nominal pinjaman untuk konsumtif biasanya berkisar dari 1 sampai 3 juta dengan tenor minimum kurang dari 1 minggu. Dan pinjaman UMKM nominalnya dapat mencapai 2 miliar sampai dengan tenor sampai dengan 24 bulan. Nah, segmen pinjaman konsumtif biasanya dikenal dengan istilah payday loan atau sementara dengan menggunakan pinjaman modal UMKM hingga 2 miliar dengan istilah P2P atau peer-to-peer lending. Nah, saat ini disadari atau tidak disadari seperti pinjaman-pinjaman online kayak Kredivo ini ya, Benu Pay Later atau Shopee Pay Later ya teman-teman ya, itu termasuk dengan peminjaman atau lending yang sudah menggunakan finansial teknologi. Jadi teman-teman bisa merasakan barangnya dulu, mungkin bayarnya dicicil ataupun bayarnya di akhir bulan kayak gitu kan. Nah, itu sudah diatur semuanya, sudah legal, sudah diatur di OJK. Kalau untuk pinjaman konsumtif, biasanya itu hanya 1 sampai 3 juta rupiah. Nih ya, misal Kredivo mau beli HP tapi uangnya masih kurang, tinggal pakai Kredivo. Teman-teman download aplikasi Kredivonya, terus aplikasi finansial teknologinya, login, terus habis itu verifikasi data diri dan lain-lain. Sekalian teman-teman bisa melakukan peminjaman dengan menggunakan Kredivo.
Kurang lebihnya begitu ya tentang peminjaman atau sistem lending. Oke. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai bagaimana vintage tadi ya mempengaruhi gaya hidup, disadari atau tidak disadari bahwa vintage saat ini memang sudah benar-benar menjadi teman akrab kita. Dimana kita bawa gadget, dimana gadget tersebut lebih penting dan lebih berharga daripada dompet, karena di situ kita bisa melakukan berselancar, mau pembayaran apa aja, mau cari apa aja sudah bisa. Terus vintage itu membantu perkembangan perusahaan startup baru tadi. Adanya vintage tadi dia mendongkrak. Terus jenis-jenis dari vintage tadi sudah kita bahas. Ada yang namanya payment gateway, dompet digital, manajemen kekayaan, pembiayaan sosial, dan peminjaman ataupun lending. Nah, yang terpenting di sini adalah faktor kelima, 5 faktor-faktor yang menjadi penggerak vintage. Kalau semuanya itu jalan, tapi 7 faktor ini tidak jalan, 7 faktor penggerak utama yang tidak jalan, maka vintage juga saya rasa tidak akan jalan. Nih, yang pertama adalah perangkat digital dan seluler. Kalau nggak ada perangkat digital, kalau nggak ada perangkat seluler, ya berarti mana mungkin vintage bisa jalan. Vintage jalan karena adanya perangkat digital dan seluler. Transformasinya begitu cepat, ya, perkembangan transformasinya cepat. Lalu menurunnya kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan. Bisa. Nah, sekarang kita mau transaksi, enaknya lewat vintage aja deh. Saya mau transfer. Kita nggak perlu datang ke banknya. Kita cuma perlu menggunakan financial teknologi. Mau pakai GoPay pun juga bisa ya transfer ya. Pakai aplikasi Gojek itu juga bisa. Asalkan ada saldonya di situ. Terus kan kayak lebih menurunkan kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan, kayak lebih memanjakan kita ya, udahlah pakai ini aja deh, saya juga percaya kok sama ini. Tuh. Ada lebih sedikit hambatan untuk menjadi digital disruptor, lalu memanfaatkan keuntungan yang menarik. Nah, biasanya kalau yang namanya financial technology ini kayak kita lebih ini ya, transfer di ATM beda bank, ada biayanya 2.500. Dengan kita menggunakan financial technology, misal menggunakan ada saldo nih di GoPay kita, mau transfer ke bank lain, ke bank, biaya mungkin cuma 1.000. Kenapa? Berarti apa? Ada manfaat keuntungan yang lebih menarik, lebih murah untuk administrasinya. Nah, beberapa aturan dan kebijakan pun tentang financial technology itu juga sudah didukung oleh OJK dan Bank Indonesia tentunya. Nah, teman-teman, untuk materi kita pada hari minggu ini sudah selesai ya, terkait sampai dengan faktor-faktor yang menjadi penggerak financial technology yang ada di Indonesia. Nah, untuk tugasnya di sini ada 3 perusahaan startup, yaitu Doku, link aja financialku.com. Dari ketiga contoh perusahaan startup di atas, silahkan teman-teman pilih salah satu saja, lalu lakukanlah analisis terkait financial teknologi yang seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan startup tersebut. Nih ya. Dari 3 ini teman-teman pilih satu saja, lalu analisis vintage-nya seperti apa. Cara pengerjaannya, nih. Soalnya sudah saya share di tugas pertemuan kedua full online vintage. Nanti teman-teman jawabnya ya di Siakat. Soalnya melalui Siakat, jawabannya yang melalui Siakat. Silahkan menjawab melalui Siakat masing-masing. Maksimal pengumpulan sampai dengan 30 September, tapi nanti untuk kelas full online, untuk pengumpulannya, karena saya mundur 1 minggu, berarti ini pengumpulannya bisa sampai dengan di minggu pertama di bulan Oktober. Nanti akan saya share di WA Group. Nah, lalu dilarang mencantumkan link Google Drive saat menjawab soal Siakat. Jadi kalau soalnya ada di Siakat, kan ada soal, bawahnya ada jawaban. Ya teman-teman jawab di situ. Jangan memberikan link Google Drive ya. Jangan memberikan link Google Drive, tapi teman-teman jawab soalnya itu di situ ya. Lalu selamat mengerjakan.
Oke, teman-teman, untuk pertemuan kedua kita pada pertemuan minggu ini selesai. Nanti apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman chat saya ataupun di WhatsApp grup finansial teknologi kelas full online. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.